Jadi kata siap itu apa? Siapkan kesehatan Anda dan pasangan. Apa aja sih yang diperiksa? Tergantung klinik yang bersangkutan. Tetapi yang paling penting adalah kalau buat saya adalah hormon. Bisa FSH, bisa LH. Tapi AMH itu juga pilihan. Karena kalau dari kita sebagai dokter fertility, saya cukup memeriksa USG transvaginal saja. Saya sudah bisa menentukan berapa kemungkinan sel telur yang akan tumbuh. Tapi untuk quality control, AMH itu diperiksa. Karena untuk Anda juga penting. Nah, apalagi yang perlu diperiksa dari hormon tiroid. Karena pasien-pasien kami itu ternyata 20% ada kelainan tiroid. Tidak diketahui, tetapi gangguan hipotiroid subklinis atau hipertiroid. Yang paling banyak adalah hipotiroid. Berapa persen pada pasien bayi tabung di klinik kita? Hampir 20%, gede loh. Walaupun di dalam catatan laboratorium, Anda bisa lihat nanti di sini, bahwa kadar normal tiroid itu 4,5. Tetapi untuk stimulasi sebaiknya di bawah 2,5. Itu sudah dibuktikan oleh meta-analisis. Apabila di bawah 2,5 tetapi di atas nilai terendah yang normal, itu memberikan sel telur yang lebih baik untuk dibuahi. Kadang-kadang prolaktin juga perlu diperiksa, ya. Oleh karena itu jelas persiapan USG transvaginal yang detail sekali. Kita melihat permukaan rahim, ada miom atau tidak, ada adenomiosis atau tidak, itu harus detail. Karena kita jangan sampai terkaget-kaget. Kemudian di dalam rongga rahim, endometrium baik atau tidak, jadi USG. HSG penting juga karena biasanya sudah ada. HSG itu untuk melihat saluran sel telur. Tapi screening yang wajib dilakukan untuk kepentingan pasien dan juga klinik serta pegawai laboratorium dan kita adalah screening HIV dan HBsAg, ya. HIV dan HBsAg Anda perlu di screening, ya. Kenapa? Karena itu bisa menularkan penyakit kepada laboratorium, kepada tempat penyimpanan. Orang-orang yang positif HIV dan HBsAg tentu embrionya akan dipisahkan kontainernya dan alat-alatnya pun akan langsung kita isolasi. Oleh karena itu penting sekali mengetahui adanya infeksi hepatitis B dan HIV, ya. Nah, pada pria apa? Itu pada wanita, pada pria tentu analisis sperma. Baru-baru ini ternyata penyebab kegagalan terbanyak di klinik kita teridentifikasi. Saya menerima rujukan dari luar negeri banyak, bukan rujukan. Orang datang diaspora ataupun suaminya orang sana, baik dari Eropa, yang kita banyak tuh dari Jerman, Denmark, Swedia, kemudian dari beberapa negara Eropa, kemudian banyak ternyata dari Arab, ya. Jadi dari Kuwait, Qatar, kemudian dari Doha, kemudian dari Dubai, dan itu rata-rata tidak diperhatikan juga DNA spermanya, fragmentasi DNA. Data di klinik kita ada embrio baik tapi tidak nempel apabila fragmentasi DNA-nya di atas 30. Ada yang hamil? Ada, tapi rata-rata gugur. Oleh karena itu, walaupun ada obat atau sediaan untuk mengeliminasi DNA fragmentasi, tapi ternyata data kita tidak cukup efektif. Oleh karena itu, apabila ada gangguan fragmentasi DNA,
di atas 30 kita akan tangguhkan untuk ikut bayi tabung. Kita perbaiki dulu sampai di bawah 25, kalau bisa di bawah 20, kalau bisa di bawah 15% ya dari fragmentasi DNA tersebut. Ini penting untuk keberhasilan kehamilan. Yang pasti penting juga suami juga harus diperiksa HIV dan HBsAg untuk hepatitis. Ya. Kemudian apa yang paling penting? Ternyata ini yang kadang-kadang dilupakan. Jadi 3 bulan sebelum ikut bayi tabung, suami istri ini harus memiliki pola hidup sehat. Apa sih yang disebut pola hidup sehat? Nutrisinya seimbang. Kalau misalnya gemuk atau BMI-nya tinggi, turunkan dulu ya. Jaga berat badan ideal. Kalau bisa BMI-nya 18,5 sampai 24,5 ya. Jadi ini mempengaruhi, obesitas sangat mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Itu dibuktikan oleh penelitian di seluruh dunia yang mengatakan apabila obesitas 1, apalagi obesitas 2, akan menurunkan angka kehamilan dan kelahiran hidup. Oleh karena itu, jaga atau siapkan diri Anda dengan olahraga teratur. Jadi olahraga. Dan yang tidak kalah penting, ini buat bapak-bapak, apalagi ibu-ibunya, kalau merokok stop dulu. Sebelum bayi tabung 3 bulan, 4 bulan, udah. Bayi tabung itu mahal. Kalau Anda tidak siap sedari awal, itu akan merugikan Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda lihat di episode-episode sebelumnya, berapa sih keberhasilan bayi tabung? Tergantung. Umur tergantung. Kelainan tergantung. Juga kadar cadangan sel telur yang ditunjukkan oleh AMH. Jadi stop rokok, stop alkohol, hidup sehat akan menunjang keberhasilan bayi tabung Anda.